Salam dari desa, ketemu maneh karo aku dulur Sam Owop. Ning video kali ini aku arep sharing tutorial tentang Docker ya. Soalnya diingin enek sing saran karo aku, Mas coba nggawe konten sing berhubungan karo kerjaan sampean. Nah, kebetulan kerjaanku itu berkecimpung di perdokeran ya. Nah, makanya aku arep sharing tutorial tentang Docker. Nah, yang tutorial yang pertama iki kita mulai dengan sing paling basic dulu ya. Pertama install Docker. Langsung aja dulur, nggak usah kakean. Langsung aja dulur kita ke video tutorialnya. Ceki bro. Oke, untuk install Docker, kita tinggal mengikuti saja petunjuknya yang ada di website docs.docker.com/engine/install. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan platform kita. Nah, saya akan mendemokan untuk install Docker di Linux ya. Favorit saya tuh Ubuntu. Jadi di sini kita pilih saja Ubuntu. Kemudian di sini ada OS requirements-nya. Jadi yang support itu paling lama atau paling tua itu Ubuntu versi 18 Bionic. Oke, kita coba Ubuntu Bionic ya. Saya akan siapkan server saya dengan OS Bionic 18 ini, jadi biar nanti benar-benar fresh install ya. Oke, saya akan bikin di Amazon untuk server Ubuntu Bionic. Sini launch instance ya. Kita cari Ubuntu. AMI-nya kita cari Ubuntu server 18 nih. Oke. Free tier. Nah, kita cari yang gratisan aja. Select. Ini biarin itu Michael, review and launch. Ini nggak perlu diikutin ya. Fokus kita kan nanti install Dockernya. Ini saya hanya nyiapin server saya. Oke, launch aja. Existing. Oke, jadi kita tunggu server saya running dulu up. Nanti kita akan masuk sana dan kita install Dockernya. Refresh. Lumayan lama ya. Oke, sudah running. Kita pilih connect. Server connect. .com. Oke, sekarang kita connect ke konsol saya. Yes. Nah, dia Ubuntu ya. LSP release Ubuntu Bionic 18. Di sini belum ada Dockernya sama sekali ya. Oke. Sekarang kita kembali ikutin petunjuk install Dockernya di website. Oke. Kembali ke sini. Yang pertama adalah uninstall old version. Nah, karena ini benar-benar baru, fresh ya, old versionnya kan nggak ada ya. Kita belum install Docker, nggak perlu kita jalankan. Kemudian installation methodnya kita pilih install using the repository saja biar mudah. Jadi kita tinggal copy paste begitu guys. Gampang banget pokoknya. Paste jeder. Oke, step berikutnya adalah dari sudo copy
kemudian kita paste ke konsol kita. Jeder. Oh, sudah terinstall rupanya. Dan langkah selanjutnya mudah sekali bukan? Tinggal mengkopas-kopas saja. Copy dan kita paste lagi di konsol. Oke, it's no problem. Kemudian langkah berikutnya adalah use the following stable. Oke, kita pakai repo yang stable. Ini step ini adalah nambahin repo, guys. Kita kopas. Oke. Langkah selanjutnya adalah install Docker Engine. Nah, jadi setelah tadi step-stepnya itu adalah ini update paket-paket kita, update paket list ya yang ada di paket manager, kemudian kita install supporting utilities ya, yang dibutuhkan untuk menginstal Docker. Setelah itu kita tambahkan reponya Docker. Itu reponya itu ada GPG key-nya ya. Ini kita download GPG key dulu, setelah itu kita install reponya Docker. Ini dia outputnya ada di sini nih, reponya. Jadi kalau kalian pengen cara cepatnya nanti ya udah, ini kalian backup aja biar nggak mengulang-ulang lagi itu. Sekarang install Docker Engine. Oke. Seperti biasa, setelah kita menambahkan repo baru, kita harus selalu sebaiknya itu update dulu. Itu untuk mengupdate paket-paket yang ada di dalam repo yang baru kita tambahkan lagi. Jadi paket katalog, bukan kita mengupdate software kita yang sudah terinstall, bukan, tapi paket katalognya yang kita update. Oke, kita update dulu ya. Oke. Setelah itu kita install Dockernya. Copy. Kita paste lagi di konsol. Jeder. Yes. Oke, sudah selesai. Kita cek apakah Dockernya sudah running. Systemctl status yes, already running. Sudo docker info ya, Dockernya yang terinstall versi 091 beta. Kalau tadi kita menjalankan Docker menggunakan sudo ya, kalau kalian pengen menjalankan Docker tanpa sudo itu bisa. Nah, ini kan nggak bisa nih. Kalian dapat permission denied waktu mengakses. Maaf, anak saya. Kenapa, sayang? Jajanku sintang kan. Oh, itu. Maaf ya, anak saya nanyain ini. Oke, jadi ini karena user kita dalam hal ini usernya adalah Ubuntu, dia tidak punya akses ke varian Docker stock. Nah, agar bisa menjalankan Docker tanpa sudo, kita harus memberikan akses dengan cara menambahkan user Ubuntu ini ke dalam grup Docker ya. Ini user mod ag docker ubuntu.
Ini harusnya sudah bisa, tapi harus relogin dulu. Jadi kita logout kemudian login dulu. Kalau kita nggak login nggak bisa ya. Tuh, permission denied. Kita harus login dulu, relogin. Kita relogin ya, exit, relogin. Oke, docker info. Dan nah, jadi kita nggak perlu lagi menjalankan dockernya tuh pakai sudo ya, karena udah ditambahkan tadi user Ubuntu-nya ke grup docker. Oke, cukup sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Di tutorial berikutnya mungkin kita akan ngebahas gimana caranya mendokerkan atau dockerize aplikasi kita. Moga-moga bermanfaat ya lur. Salam sukses, salam dari desa.